Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa binikmatillah haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat dan dalam keadaan yang sangat luar biasa istimewa ya. Kembali saya Adi Prasetyo hadir menyapa Anda di Hujah Asfaja edisi hari ini 12 Februari 2024. Ya, tanggal 12 ini, kalau kita ingat-ingat bahwasanya tanggal 12 ini mendekati dengan tanggal 14 yang biasanya kita kenal dengan hari kasih sayang begitu untuk anak-anak milenial. Tapi untuk tahun ini berbeda. 14 ini adalah tepat di mana hari itu merupakan hari kontestasi panggung politik Indonesia yang sangat kita rasakan euforianya sudah dari beberapa bulan yang lalu. Nah, sore hari ini di Hujah Asfaja kita akan memperbincangkan tentang tidak jauh beda dari kontestasi politik di Indonesia kali ini, yakni tentang memilih paslon yang sekarang ini sudah banyak sekali memberikan visi misinya disampaikan kepada para semua warga Indonesia khususnya. Namun ada juga di antara hal-hal yang di antara para kontestan, di antara para pemirsa juga mungkin ya, ini ada yang mengenal dengan istilah golput. Nah, ini kita akan memperbincangkan tentang golput ini, bagaimana hukum golput dalam pemilu. Oleh karena itu kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, istimewa, yang diidolakan oleh para wanita, pemudi-pemudi, dan juga para janda. Oke, beliau Ustadz Ahmad Syauqi MSI. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya kita berjumpa kembali Yai. Sehat Yai? Alhamdulillah. Anak istri sehat? Alhamdulillah. Istri pertama, kedua, ketiga? Ya kecil lagi sakit. Oh, Insya Allah, semoga lekas sembuh. Abah terus pundi? Alhamdulillah. Abah juga Alhamdulillah. sehat. Mungkin Abah juga lagi nonton. Beliau ini adalah putra dari Yai Abdurrahman Nafis. Saya sampai lupa namanya. Kalau sudah saking banyak jobnya. Kalau sudah berhadapan dengan beliau nih pemirsa, saya jadi lupa segalanya. Termasuk namanya apa. Dari Sanjaki sendiri kegiatannya apa aja nih ya? Untuk ini kan sebentar lagi juga masuk di bulan Ramadan ya. Ramadan, ada agenda awal khusus? Syaban juga. Ya alhamdulillah ya, kegiatan di pondok masih berlangsung. Ya terus berjalan ya, dan kegiatan kami juga khidmah pesantren, khidmah akademik di Universitas Airlangga juga terus berjalan, termasuk khidmah istimaiyah di NU, di MUI, ya alhamdulillah termasuk di Hujah Asfaja ini. Di Hujah Asfaja, alhamdulillah nggih. Dan saat ini gilirannya ngaji bareng dulur-dulur Hujah Asfaja dari TV 9. Baik, Yai, kita sebelum membahas tentang hukum nih, kita pengen tahu sebetulnya golput itu apa sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bicara golput itu istilah ya, atau istilahnya non voter ya, mengandung definisi yaitu ya sikap ya baik yang dilakukan secara individu atau kelompok dalam ketidakikutsertaan dalam pemilihan umum. Jadi istilah golput itu golongan putih itu golongan putih atau yang sering golput ya, atau sering diistilahkan non voter, tidak memilih. Artinya ya sikap yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan hal ini nggak mencoblos lah istilahnya. Ataupun juga datang ke TPS tapi tidak sahkan kertas suaranya. Sengaja ya? Dalam hal sengaja. Ada ya Yai golongan-golongan yang seperti itu? Ada, karena begini, motif orang golput itu ada dua, Mas. Apa aja itu? Yang pertama motif administrasi, sebab administrasi. Yang kedua adalah sebab idealisme. Jadi orang golput itu sebabnya itu ada dua. Asbab nuzulnya dua. Asbabul golput. Asbabul golput. Ya, golput ada dua. Karena administrasi. Taruhlah dia ketika 14 Februari itu tidak tinggal di tempatnya di luar kota, tapi lupa mengurus, pada akhirnya malas mengurus lah begitu ya. Malas mengurus adalah sebagainya, atau banyak sibuk jalan. Mungkin ada keluarga kami waktu itu yang sebenarnya pengen memilih tapi sudah tutup gitu loh dalam hal mengurus ya kan, pas akhirnya tidak
dapat memilih ya gitu baik. kan. Nah, itu administrasi. Tidak banyak hal yang saya sampaikan, golput menolak persoalan administrasi. Maka sekarang yang harus diurus. Terus yang kedua adalah, nah ini persoalan sebabnya orang golput itu idealismenya. Oke. Yang bagaimana itu ya? Bicara masalah idealisme itu ada dua, Mas. Jadi masyarakat golput, ada orang golput atau kelompok yang melakukan golput itu persoalan idealismenya bisa jadi yang pertama karena menganggap sistem pemilu itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang diharapkan. Tidak sesuai, maksudnya sistem memilih. Artinya biasanya kelompok-kelompok yang pengunjung ini sistem pemerintahan yang khilafah, nggak ada pemilih 12 gitu. Baik. Ataupun juga ya sistem pemerintahan ya dengan model demokrasi ini ya republik ini tidak sesuai dengan idealismenya yang menurut dia tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, di forum ini ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya Islam itu bagaimana sih kacamata Islam dalam hal memilih pemimpin atau bentuk pemerintahan ya dalam ini idealismenya ya. Sebenarnya dalam Islam tidak mengatur secara baku bentuk pemerintahan yang ideal seperti ini, tidak. Apakah demokrasi, apakah monarki kan gitu kan? Apakah parlementer dan lain-lain sistem pemerintahan yang ada di dunia. Di Indonesia kebetulan modelnya demokrasi. Ya, memberikan ketika republik ya. Beda sama Saudi yang monarki. Kan gitu. Monarki itu dari bapak ke anaknya, wafat ke cucunya, keturun-turunnya, ada pencoblosan. Nah, kalau di Indonesia kan tidak. Lain ya. Artinya di situ model demokrasi kedaulatan ya milik rakyat gitu kan, maksudnya demokrasi. Maka sebenarnya gimana sih dalam sejarah Islamnya mengenai cara memilih pemimpin? Itu. Ini yang perlu harus pemirsa tahu bahwa tadi itu yang saya sampaikan tidak ada aturan atau sistem yang baku dalam memilih pemimpin dalam Islam. Nah, ini dipasrahkan kepada kita manusia sesuai kebutuhan. Yang penting prinsip-prinsip dalam bernegara itu mampu dilakukan. Sebagaimana prinsip bernegara ala ahlu sunnah wal jamaah aswaja itu kan ada 5. Apa aja itu ya? Yang pertama adalah prinsip ketuhanan. Prinsip ketuhanan, oke. Yang kedua adalah prinsip kedaulatan. Dan yang ketiga adalah prinsip keadilan. Yang keempat adalah prinsip al-musawah persamaan. Dan yang kelima adalah prinsip permusyawaratan, musyawarah. Selama 5 ini tegak ya, mabadi khamsah ini dalam bernegara tegak, bah model monarki, bah model demokrasi, monggo. Nah, gitu. Karena dalam sejarahnya pasca kepemimpinan Rasulullah, pemilihan Abu Bakar ini waktu itu kan ketika Rasulullah wafat, umat Islam kosong akan kepemimpinan. Maka waktu itu terjadi diskusi, bahkan sampai mengerucut kepada perdebatan sengit di Sakifah Bani Sa'idah ya, jadi pendopo milik Bani Sa'idah antara fraksi Muhajirin dan fraksi Ansor. Ya, masing-masing menganggap bahwasanya pemimpin umat Islam ya, kalau kenabian sudah terakhir Nabi sebagai khotamul anbiya, tapi pemimpin umat ini kan butuh ada keberlanjutan pasca Nabi wafat. Yai, tentang keberlanjutan pasca Nabi wafat ini akan kita lanjutkan selepas yang berikut ini ya, oleh pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kita jeda dulu, akan balik lagi selepas yang berikut ini di Hujah Aswaja. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Hujah Aswaja dari TV 9 Nusantara bekerja sama dengan Basnas Jawa Timur. Saya Adi Prastio masih mengawal Hujah Aswaja dengan tema Hukum Golput dalam Pemilu. Tadi sebelum kita jeda sudah dijelaskan sama Kiai kita, Kiai Syauki, tentang pemilihan pemimpin ketika Rasulullah sudah wafat. Mungkin bisa dilanjutkan kembali ya tentang. Baik. Jadi pasca Rasulullah wafat, maka di situ dibutuhkan pemimpin yang meneruskan. Yang meneruskan yang memimpin umat. Memimpin umat waktu itu. Maka ketika itu
terjadi perdebatan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor, di Bani Saqifah Bani Sa'idah Madinah. Waktu itu sempat sengit karena masing-masing merasa yang lebih pantas dari golongannya. Dari sahabat muhajirin menganggap bahwasanya yang pantas dari muhajirin, karena dari sahabat muhajirin inilah banyak menemani Rasulullah di masa dakwah yang gak enak-enaknya. Terbukti banyak yang wafat ketika itu ya, karena muhajirin di Mekah. Dan dari Ansor juga gak ingin kalah juga. Yang pantas dari Ansor. Karena justru dari Ansor inilah dakwah Islam ini berkembang, yang menolong Ansor yang menolong. Saling merasa berhak untuk meneruskan kepemimpinan Nabi. Namun ketika itu ya dengan alhamdulillah dengan kejernihan hati para sahabat, waktu itu sempat dihadirkan sahabat Abu Bakar dan Umar. Waktu itu ya singkat cerita terpilihnya Abu Bakar. Semua menyepakati, meskipun sahabat Abu Bakar itu dari kelompok muhajirin, Ansor pun menyepakati. Artinya dari pemilihan Abu Bakar itu model fraksi ya, fraksi. Waktu itu sudah terjadi ada fraksi-fraksi begitu, tapi alhamdulillah tidak terjadi perpecahan. Ya, ketika terpilihnya Abu Bakar sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, beliau juga mertua Nabi, beliau juga kalau dikaitkan sangat dekat sekali, sangat pantas lah. Beliau juga itu senior. Pertimbangannya waktu itu dipilihlah model fraksi. Nah, ketika Abu Bakar sudah sakit-sakitan, nah beliau tuh merasa wah jangan sampai terjadi perdebatan lagi. Maka ketika itu dikumpullah para sahabat muhajirin Ansor mewasiatkan sahabat Abu Bakar bahwasanya nanti kalau saya meninggal, kata sahabat Abu Bakar, nanti yang melanjutkan Umar ya. Oh, langsung begitu ya. Artinya pemilihan Umar bin Khattab itu melalui jalur sistem wasiat. Sistem wasiat. Oke. Berarti berbeda ya, ngapunten. Berarti dari pemilihan Abu Bakar sahabat model fraksi partai muhajirin, partai Ansor ya, gitu ya. Sehingga menanglah muhajirin karena tapi semua sepakat berbayat. Umar wasiat. Setelah Umar ini dibunuh, belum sempat berwasiat kan, Mas. Nah, kosong juga kepemimpinan umat Islam. Ini butuh ini karena syariat Islam wajib ya memilih pemimpin. Nah, ini nanti kaitannya dengan wajib memilih pemimpin, maka larangan golput ini. Larangan golput itu. Ini kan kita bahas mengenai yang tadi itu sebabnya orang golput itu karena ini model-model pemilu ini nggak sesuai dengan syariat Islam. Ini hanya sistem ini yang ini kita menampik itu. Utsman bin Affan, pemilihan Utsman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu yang menggunakan sistem ahwa. Nah, ini yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Dalam memimpin ahwa, pernah dengar ya? Pernah. Ya. Bukan ahlul hisab wal qahwah, bukan ya? Bukan. Suka hisab dan kopi ya, bukan ya? Tapi ahlul hali wal aqdi. Yang sederhananya adalah musyawarah tertutup orang-orang yang top. Masya Allah. Ya, kalau dalam NU ya kiai-kiai punjer-punjernya, untuk memilih siapa iki? Ya wes Utsman bin Affan saja. Sepakat nggih? Sepakat. Ya semua umat ya berbaiat kepada Utsman. Ngapunten ya, pada saat itu apakah ada juga keterangan tentang kenapa merapat kepada ini yang dipilih pada Utsman gitu? Ya karena tadi itu sepakat bahwa Utsman bin Affan ini pantas, samping beliau adalah ya seorang yang dekat juga, akhlaknya bagus dengan Rasulullah, secara hubungan juga beliau menantu Rasulullah, terus dan juga ya banyak rekam jejaknya lah, banyak hal lah yang dianggap semua menyetujui ya bahwasanya beliau menjadi pemimpin. Setelah Utsman juga belum sempat memikirkan bagaimana meneruskan kepemimpinan setelah beliau wafat, karena beliau dibunuh juga karena dianggap nepotisme gitu ya. Padahal waktu itu ya dengan istihad politik beliau ya, singkat cerita beliau dibunuh karena fitnah. Nah, kosonglah kepemimpinan. Ya sudah, untuk biar tidak mengulang lagi ketika zaman Utsman,
Maka kita fair saja, one man one vote. Ya kayak pemilu ini, satu orang satu suara. Oke. Jadi pemilih akhirnya terpilihlah suara terbanyak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Baik. Setelah Ali bin Abi Thalib ternyata memilih secara one man one vote bukan solusi juga di tengah-tengah luar biasanya fitnah waktu itu ya. Ya, akhirnya Ali terbunuh juga. Okay. Akhirnya dilanjutkan Daulah Bani Umayyah yang itu sistem monarki. Artinya dari situ menjadi hujah bagi sekelompok orang yang menganggap bahwasanya sistem pemerintahan inilah yang terbaik, yang lain itu kafir, yang itu salah. Termasuk sistem demokrasi ya di Indonesia ini dianggap bukan sesuai dengan syariat Islam, kafir. Kan yang penting terjaga prinsip-prinsip dalam bernegara itu. Iya. Jadi itu asbabul nuzulnya. Sudah masuk di asbabul nuzul, asbabul golputnya ya. Iya, jadi berarti di zaman itu sudah ada golput juga ya Inggi waktu itu. Apa bagaimana? Bukan, maksud saya dalam hal itu masyarakat sekarang ya tadi itu teracuni idealisme, ideologi yang menganggap bahwasannya sistem yang dalam saya sebutkan khilafah gitu. Khilafah ini sistem yang terbaik Islam. Ya kita menjawab bahasanya ya khilafah, ya model khilafah dalam artian monarki itu ya masuk dalam sistem pemerintahan Islam. Tapi tidak hanya itu gitu loh. Dan di Indonesia itu cocoknya apa? Dan kata Rasulullah, antum a'lam bi umuri dunyakum. Pemilihan sistem pemerintahan, teknis pemimpin itu kan diserahkan kepada kita sebagai manusia. Iya. Tergantung kebutuhan kita lah ya. Tergantung kebutuhan kita. Di Indonesia yang multikultur, multi ras, multi agama, ya dianggap kurang pas kalau sistem monarki. Di Saudi kenapa sistem monarki? Ya dianggap cocok pakai monarki, umumnya gitu kan. Lagi-lagi dikembalikan ke masyarakat. Coba bayangkan kalau Arab Saudi modelnya demokrasi. Nanti bisa-bisa orang yang haji itu dipending. Nunggu ya. Karena masing-masing karena ada pemilu. Masih coblosan. Dan biasanya orang Indonesia itu suka jadi tim ses. Kenapa? Jadinya haji bukan bukan ngurusin tapi ngurus tim ses. Siap-siap nyari jalan lah biar jadi masing-masing ya, raja ini nyalon gitu ya. Siap-siap nyari jadi sukses. Serangan Fajar. Iya, akhirnya ke situ. Baik, ya kita jeda dulu nggak ya? Habis ini kita balik lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ujah Aswaja. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ujah Aswaja. Sekarang ini di sekitar studio sedang diguyur hujan sangat deras sekali. Bahkan petirnya juga terdengar dari dalam studio nih. Semoga hujan-hujan seperti ini di sore hari kayak gini tidak menyurutkan semangat Anda untuk mencari ilmu lewat TV 9 dan beraktivitas tentunya, oke? Dan kita masih membahas tentang perjalanan panjang dari pemilu. Artinya ini adalah salah satu rukun ya, bukan rukun ya. Pernak-pernik di dalam perjalanan pemilu ya, ini ada istilah golput. Nah, tadi sudah dibahas panjang lebar juga. Kita pengen tahu ya, sebetulnya kalau dasar hukumnya atau dalil Al-Qur'an atau apa yang kita pengen tahu, kita tidak boleh ikut golongan yang ini, golput ini. Ada enggak ya? Ada. Baik, bagaimana? Dasarnya itu dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ila akhirnya. Jadi yang di situ artinya sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintah atau menyuruh kalian an tu'addu, memberikan amanah di sini kepemimpinan. Ila ahliha, kepada ahlinya yang pantas menerima. Jadi dari situ dikatakan bahwa berarti memilih pemimpin yang dalam konteks Indonesia datang ke TPS mencoblos secara sah. Ya, tadi ada orang ke TPS tapi sengaja diacak-acak biar nggak sah suaranya, yaitu tidak ya dimasuk dalam golput juga menurut kami. Baik. Jadi itu menjadi dasar ya'murukum, jelas kok memerintahkan kalian. Nah, di situ dijelaskan juga dalam kitab Tuhfatul Murid karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dikatakan bahwa
inna wujubu nasbil imamah atau imarah bisyar'i. Sesungguhnya kewajiban memilih pemimpin dan memilih pemerintahan itu merupakan suatu kewajiban secara syariat. Oke. Jadi bukan persoalan aklian, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, tapi memang syariat, perintah dari Allah gitu loh. Menjadi memilih pemimpin, keberlanjutan kepemimpinan itu sudah perintah. Nah, teknisnya itu baru persoalan ya aklian atau kita sebagai manusia modelnya seperti apa. Namun ini kita di Indonesia menggunakan sistem demokrasi sehingga ada namanya pemilu, pesta demokrasi ini kan sudah masuk kesepakatan pendahulu kita yang dimana di situ tidak hanya umaro tapi juga ulama kan gitu. Jadi bagi sekelompok orang yang golput ya, maka bisa dikatakan dia menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengabaikan namanya firman Allah surat An-Nisa ayat 58. Baik. Yai, itu kan orang kan punya pemikiran masing-masing, pendapat masing-masing tentang kenapa dia golput dan sebagainya. Bagaimana dengan yang itu ya? Sebab masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Dia merasa dia golput adalah yang terbaik bagi dia. Padahal meskipun sudah ada larangan untuk kita golput. Yang semacam itu bagaimana nih? Ya. Setelah acara Hujah Aswaja ini, saya harap segala pengetahuan mengenai larang golput yang punya dasar kuat, saya harap tidak ada alasan untuk tidak memilih. Nah, memang begini, lagi-lagi orang itu golput itu karena menganggap bahwasanya dipilih yo sing dipilih ya nggak akan ingat ke kita. Bahkan yang kita pilih malah dia bergelimang dengan hartanya, kita ya masih gini-gini saja. Itu persoalan lain. Beda lagi ya. Beda lagi. Kita difokuskan adalah kepada layaknya kita menjalankan syariat sholat, syariat zakat, syariat puasa, syariat-syariat yang lain. Memilih pemimpin itulah kita menjalankan syariat, Mas. Nah, persoalan siapa yang dipimpin sekarang, siapa yang kita coblos. Nah, ini persoalan yang lain. Nah, mungkin memang orang golput itu kan karena kecewa. Ya tadi itu kekecewaan. Tapi dalam hal ini kekecewaan harus kita skip barunya. Kita sudahlah cara kecewa itu kan kembali kepada masing-masing. Maksudnya yang kita pilih nanti. Kita tekan dulu lah. Yang tanggalkan itu biar nanti dia korupsi, dia apa itu urusan dia. Urusan dia dengan yang penting kewajiban kita sebagai umat muslim adalah memilih ya tadi itu nasbul imam bisyar'i, itu syariat memilih pemimpin gitu loh. Jadi maka gimana Ustaz, mengenai ini? Ada cara main, tinggal kita mindset saja. Mindset kita ada, dalam hal ini dalam konteks pilpres kan ada paslon 01, 02, 03. Iya. Carilah, ini saran dari kami, di antara yang terbaik. Menurut jenengan 01 kah yang terbaik, 02 kah, 03, monggo. Tapi mungkin ada yang ini Ustaz, semuanya saya lihat buruk semua ini. Oke, bisa diterima, apalagi dengan informasi sekarang apalagi yang dikonsumsi yang buruk-buruk, yang tergantung jenengan search-nya. Kalau jenengan juga nyari buruk ya akhirnya keluar algoritma buruknya. Oke lah, maka cari yang dalam kaidah itu akhufu daruren, yang paling rendah mafsad bahaya atau keburukannya di antara tiga paslon ini. Nah, itu nih. Ini yang kadang-kadang membuat para pemirsa, tidak semua juga sih, hanya memilih melihat sesuatu yang kita kan manusia nggak ada yang sempurna tuh pasti ada lah. Tapi paling tidak kata Yai tadi, kita pilih track recordnya yang terburuk itu paling sedikit. Bisa seperti itu. Begitu ya. Yang membahayakan kira-kira itu batas minim. Batas minim agar supaya tadi itu bukan berarti saya di sini dalam hal menyarankan kepada pemirsa untuk mencari keburukan masing-masing, nggak boleh, karena kita juga
ada aib juga kan gitu. Namun yang kita ya itu batas minimal biar kita itu nggak golput, itu poinnya itu. Baik. Tapi alangkah baiknya ya di TV 9, pemirsa TV 9 yang santun menyejukkan ini kan berpikir positif terus. Betul, harusnya begitu ya. Harusnya seperti itu. Sesuai dengan motif kita. Motivasi kita. Kita melihat 01, 02, 03 adalah kader-kader terbaik bangsa dan agama. Karena ya alhamdulillah kan semuanya muslim kan. Semuanya muslim, oke. Sudah persoalan spiritualitasnya itu kan persoalan dia sama Allah kan. Betul. Nah, itu bukan ranah kita. Nah, balik lagi tadi itu saya ngomong seperti ini sedikit menekan agar supaya ayo jangan sampai golput. Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat Islam itu sendiri. Oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga dalam dijelaskan. surat An-Nisa bahkan tadi dijelaskan oleh ulama kita Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, jelas ini perintah memilih pemimpin itu syariat, bukan persoalan hal-hal yang sifatnya duniawi saja, tidak. Baik, Ustadz, itu kalau menurut dasar dalilnya menurut Al-Quran. Kalau menurut negara sendiri bagaimana Ustadz tentang orang yang golput ini? Terkadang memang seolah-olah bertentangan, tapi sebenarnya tidak kalau kita. Baik, Ustadz, tentang yang bertentangan ini kita jeda dulu, kita akan lanjutkan untuk di sesi berikutnya. Nah, pemirsa, tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Hujah Aswaja. Kita berada di segmen yang keempat, kita bahasan tentang hukum golput dalam pemilu. Tadi sudah disampaikan oleh Yai bahwasanya golput itu tidak dianjurkan, karena kita di situ juga dijelaskan di dalam surat Al-Quran bahwasanya kita diwajibkan ya Ustaz ya, untuk memilih pemimpin, menyerahkan amanah dalam ini kepemimpinan kepada yang ahli. Baik, Ustaz, tadi sudah dijelaskan juga dalil mengenai kalau kita tidak boleh golput, karena kita kewajiban untuk memilih pemimpin yang terbaik lah. Bagaimana dengan peraturan atau perundang-undangan tentang yang golput ini Ustaz di negara kita nih? Baik, memang melihat memilih mencoblos dalam hal ini ya, itu dalam kacamata negara itu adalah hak warga negara. Nah, sedangkan agama melihatnya adalah yang mencoblos datang ke TPS adalah bentuk syariat yang wajib dalam menyerahkan kepemimpinan atau memilih pemimpin. Ini memang seolah-olah bertentangan. Memang pada akhirnya konsekuensinya adalah apabila memilih atau mencoblos ya itu adalah hak, maka ketika golput seseorang itu tidak dipidana dalam konteks bernegara. Baik, artinya orang-orang yang golput ini kalau di dalam menurut hukum negara tidak dipenjara atau tidak dipidana karena ini hak, bukan kewajiban. Begitu ya, haknya masing-masing. Haknya masing-masing terserah, dia nggak datang TPS, dia golput, ya hak dia. Berarti orang-orang gini Ustaz punya pendapat, wah enak wis aku tak golput ya, mau nggak apa-apa menurut wong itu juga tidak pidana. Bagaimana? Yang bersangkutan beragama nggak? Ya harus kembali dong kepada surat An-Nisa tadi ayat 58 dan jelas dijelaskan juga dalam oleh ulama kita mengenai tasbul imam itu wajib gitu loh. Jadi sekali lagi kita harus memang memanfaatkan juga seolah-olah bertentangan ya hak. Tapi betul, namanya hak yang diberikan ke negara, kenapa kita tidak ambil gitu loh? Iya, itu kan hak kita ya Ustaz ya. Dan kita ini kan sekali lagi juga mengenai pemilu ini bukan tentang nyoblos. Bukan tentang memilih si A, si B, si C. Paslon 1, paslon 2 bukan. Tapi tanggung jawab kita dalam rangka proses kepemimpinan 5 tahun ke depan, termasuk proses menjaga negara kita juga bisa menjaga negara kita juga saya dasarkan kepada bagaimana kita mampu mengimplementasikan surat An-Nisa ayat berikutnya ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, wahai orang yang beriman, beriman yang ditanya. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kamu.
Nah, dari awal dia golput kan berarti dia sudah tidak taat kepada pemimpinnya. Oke. Artinya dia apatis terhadap pemimpinnya dan negara ini, pemerintahan ini. Ah, itu double lagi dosanya. Ya, pelanggaran syariatnya ya, soal dosa ya monggo itu bisa diadilkan. Karena kewajiban itu kan panitia surga. Karena kewajiban kan biasanya kalau kita tinggalkan mendapat dosa, Ustaz. Ya. Nah, itu kan berarti di dalam surat An-Nisa itu kan diwajibkan untuk ya, diwajibkan, dia sudah tahu sendiri kan. Kalau kita tidak memilih artinya kita juga berdosa. Seperti itu. Maka terus gimana? Ya tadi itu, lebih dosa mana? Nah, kalau jenengan ngomong dosa mana Ustaz? Kalau kita nyoblos ternyata pemimpin kita korupsi. Okay. Lah, ini masuk dalam ijtihad politik, Mas. Boleh dibilang saya sampaikan ijtihad. Tahu ijtihad sebagaimana makolahnya Imam Syafi'i, meskipun ijtihad ini dalam hal hukum tapi dikontekstualisasikan dalam hal mencoblos adalah man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man akhta'a falahu ajrun. Barang siapa yang berijtihad. Ijtihad itu badlu tokoh, ya kan? Mengerahkan segala kemampuan kita. Artinya pengetahuan kita. Kita kan sudah melihat tuh 5 kali debat capres-cawapres, belum lagi yang debat-debat yang non formal di YouTube itu. Betul. Artinya pengetahuan ilmu mengenai calon pemimpin kita kan sudah banyak gitu loh. Apa yang membuat kita golput gitu. Nah, ternyata kita pilih benar, Pak Asoba benar, ternyata yang paslon kita pilih 5 tahun ke depan Indonesia tambah maju. Berarti kita dapat 2 pahala, Mas. Nilala kita milih nih. Yang kita pilih ini. Kita pilih salah. Ya tetap kita dapat 2 pahala. Dapat 1 pahala. Tetap dapat pahala ya, Ustaz. Dapat pahala juga. Nah, persoalan dia korupsi, persoalan dia apa, culas dan lain sebagainya, kan urusan dia. Baik, Ustaz, bagaimana kalau kita tidak golput tapi ada imbalan atau ada iming-imingnya? Tapi kita bahas selepas yang berikut ini, Ustaz. Tetaplah bersama kami pemirsa di Huja Aswaja. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Huja Aswaja dari TV9 Nusantara, kerja bareng dari TV9 dan juga Basnas Jawa Timur dan PBNU Jawa Timur. Baik, Ustadz, kita tadi sudah membahas tentang berbagai macam hal, bagaimana kita di dalilnya juga untuk tidak golput, untuk tidak untuk tetap menggunakan hak pilih kita, gitu ya. Nah, Ustadz, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita tentang golput itu kan tadi ada anjuran wajib juga untuk memilih pemimpin. Tapi berhubung kondisi kita, keadaan kita yang tidak yang mengharuskan kita golput. Contoh saja bekerja, Ustadz, sudah ada arahan, udah ada jadwal kayak saya siaran atau live di mana begitu sudah dijadwal, tapi di saat itu niat kita sudah tidak golput, tapi berhubung tugas kita yang lain mengharuskan kita lakukan. Nah, itu yang bagaimana, Ustadz, kalau menurut ini? Golput, dikatakan golput itu kan dengan sengaja. Nah, tidak memilih dalam definisi golput di Undang-Undang Pemilu pasal 284 dengan sengaja atau malah mengajak orang golput. Jadi di situ persoalan golput administrasi. Artinya itu masuk uzur ya. Artinya yang penting dia sudah niat, sudah berusaha, ternyata tidak bisa, ya sudah. Tapi insya Allah tahu kok dia punya niat untuk memilih. Tapi karena uzur. Yang penting niatnya ada rasa peduli. Artinya golput itu kan tidak peduli, apatis gitu loh. Persoalan di situ. Berarti yang Ustadz maksud, yang Yai maksud sampai keliru, Ustadz. Saya kok manggilnya di Ustadz kaya Berarti yang Yai maksud ini adalah orang-orang yang sengaja diniatkan untuk golput. Ini yang tidak boleh, ya, Ustadz? Tidak boleh dalam Islam. Jadi itu bentuk melanggar syariat mengenai memilih pemimpin. Beda halnya dia sudah berusaha, tapi karena kondisi bekerja atau tiba-tiba ada uzur sakit, semuanya itu sakit. Nah, itu tidak masuk dalam hal melanggar syariat gitu. Yang di sini adalah dengan sengaja gitu loh. Dan termasuk jangan sampai kita mengajak orang golput, itu larangan. Di Undang-Undang Pemilu, jangan sampai kita golput sudah melanggar syariat ngajak orang golput.
Tambah dosa. Mandala ala khairin falau ajran. Jadi orang yang menyeluk kebaikan ya dapat kebaikan, orang yang menyeluk keburukan berarti keburukan juga. Di samping dapat dosa, juga di Undang-Undang Pemilu itu pasal 515 itu terancam pidana kurungan 3 tahun. Dengan denda 36 juta. Ya Allah. Dengan sengaja mengajak orang golput, jangan milih ini nanti tidak sesuai syariat ini, terus orang terbukti dipidana. Nah, ini nih yang kadang tidak dipahami oleh beberapa teman-teman kita ya. Mengajak orang golput. Mengajak orang-orang golput. Tapi kalau golput sendiri memang tidak ada pidana. Tapi itu larangan syariat. Kecuali udzur syar'i tadi itu ya. Oke. Nah, seperti itu nih pemirsa. Jadi semuanya pasti udah pada paham dari penjelasan Ustadz tadi. Artinya kita tidak diperbolehkan golput. Golput itu saja sudah melanggar aturan syariat. Apalagi ditambah Anda mengajak orang lain untuk golput. Ini malah didenda oleh pemerintah. Ini sudah masuk ada Undang-Undang Pemilu pasal 515. Jadi pidana 3 tahun dan denda 36 juta saya baca. Berarti siap-siap nih kalau Anda yang sekarang ini di media sosial yang mengkampanyekan tentang golput nih, hati-hati nih ya. Apalagi Anda live biasanya ada yang merecord terus dikirim, nah bisa bahaya. Ustadz, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan ini semuanya Ustadz agar tidak seperti itu terjerumus ke dalam situ dengan berbagai macam iming-iming, kita tetap melaksanakan hak kita. Baik, jadi kita sebagai warga negara ya harus mengambil hak kita. Karena sesuai dengan bagi orang yang golput ya. Jadi kesimpulannya hukum golput pemilu menurut Islam itu adalah haram ya. Menurut syariat Islam, karena di situ perintah wajib dalam memilih pemimpin. Karena tidak sesuai dengan prinsip bernegara dalam Ahlussunnah wal Jamaah ya Islam ya. Yaitu prinsip ketuhanan, itu tandanya berarti kita melanggar syariat apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Terus yang kedua prinsip kedaulatan. Kita berdaulat kok punya hak, kenapa kok kita tidak ambil? Nah, terus yang ketiga prinsip keadilan, harus kita proporsional, adil, menempatkan idealisme kita. Oke, kita idealis mengambil syariat, tapi dalam konteks ini harus sesuai. Maka tahu ilmunya tadi itu yang saya sampaikan. Terus persoalan tasyawur, musyawarah, ya ini kan langkah ke TPS memilih, ini ada langkah partisipatif. Ya, mengawal sistem kepemimpinan negara kita ini 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir adalah al-musawah, egaliter ya, kita sama-sama ya, pemerintah dan rakyat ini persoalan posisi saja. Tapi semuanya kita bareng-bareng ya dalam memajukan Indonesia maju ya, dan semoga negara kita ini baldatun thayyibah. Amin. Matur nuwun Yai Ahmad Syauqi MSI. Nah pemirsa, telah kita ikuti perbincangan kita yang menarik tentang hukum golput dalam pemilu. Intinya sebentar lagi, 2 hari lagi kita akan diharuskan untuk memilih calon pemimpin kita. Oleh karena gunakan hak pilih kita, jangan sampai golput. Saya mewakili kerabat kerja petugas dari TV9 Nusantara mengaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Matur nuwun Yai rawuhipun. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menyaksikan Hujah Aswaja kembali di hari Senin depan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan golput ya.